Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tata bahasa Go. Tata bahasa Go. Keterangannya digunakan ketika menyambungkan dua kalimat atau lebih. Kejadian satu dan kejadian dua tidak berkaitan. Oke, di sini ada kata menyambungkan. Jadi menyambungkan sebuah kalimat yaitu dua kalimat atau lebih. Jadi kalimatnya bisa dua kalimat atau tiga atau lebih. Jadi itu fungsi Go. Dan kejadian pertama dan kejadian kedua itu tidak harus berkaitan, guys. Jadi tidak berkaitan? Emangnya ada tata bahasa yang menggabungkan dua kalimat kemudian berkaitan? Pastinya ada. Nah, untuk Go sendiri itu kejadian pertama dan kedua itu tidak harus berkaitan. Artinya kejadian pertama jadi titik-titik, namun kejadian keduanya itu tidak berkaitan dengan kejadian pertama. Dalam bahasa Indonesia, tata bahasa Go ini bisa diartikan dan kemudian atau lalu. Yang sering diartikan oleh kita semua biasanya artinya dan saja ya. Jadi artinya dan saja itu juga boleh. Rumusnya cukup simpel, di mana kata kerja atau kata sifat, vokal atau konsonan langsung tempelkan Go saja. Ingat guys, kata kerja atau kata sifat langsung tempelkan Go saja guys. Untuk kata benda bisa ditempelkan tata bahasa ini, di mana vokal ditempelkannya Go, kalau konsonan tempelkannya igo. Nah, perbedaannya di sini adalah kata bendanya bisa, tapi kalau konsonan ada bentuk i-nya guys di sini. Kemudian kita lanjutkan contohnya. Oke, kita sudah masuk ke contoh makan nasi lalu menonton film. Ingat, makan nasi itu adalah kejadian pertama atau kegiatan pertama. Kemudian menonton filmnya adalah kegiatan kedua. Artinya bukan menonton film dulu, tapi makan nasi dulu. Ingat, jangan dibalik. Tinggal kita cari saja kosakatanya dari kata makan nasi itu bamokta ya. Jadi bamokta artinya makan nasi. Kemudian menonton filmnya adalah Yongwarel Poda, melihat atau menonton film. Yongwa film. Oke, kita gabungkan yang pertama seperti biasa. Kosakata kita cari dulu. Makan nasi kita sudah ketemu, bamokta kita tulis, tapi dengan menghilangkan danya ya. Jadi tulis saja bamok, itu makan nasi, kemudian tempelkan tata bahasanya yaitu Go. Simpel ya. Jadi bamokko, kemudian menonton filmnya adalah Yongwarel Boda menjadi Yongwarel Bayo. Jadi kalimatnya cukup gampang kalau menggabungkan makan nasi lalu menonton film. Bamokko Yongwarel Bayo. Kalau misalkan Anda mau menambahkan subjek di sini boleh. Misalkan subjeknya saya, orang tua, atau yang lain. Misalkan saya, ya tinggal diucapkan saja Chonen pemboko Yongwarel Bayo. Saya makan nasi lalu nonton film. Misalkan Chonennya ganti dengan subjek yang lain, tinggal ganti saja atau sesuai yang Anda inginkan. Misalkan ayah, boci, ibu, omoni, keluarga, kacok, dan lain-lain. Misalkan ayah dan ibu. 아버지하고 어머니는 밥 먹고 영화를 봐요. Ayah dan ibu saya makan nasi lalu menonton film. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk contoh kata benda ya guys. Ini contoh untuk kata benda. Ada siang dan malam makan tahu. Nah, siang dan malam ini sebenarnya subjek. Siang itu kata benda dan malam juga masuknya ke kata benda. Tak waktu ya, tapi bisa masuk ke kata benda. Makan tahunya, makan itu predikat, tahunya itu adalah objeknya. Oke, subjek dulu, kemudian predikat, kemudian objek. Kita cari subjeknya dulu yaitu siang dan malam. Siang itu jomsim, malamnya itu bam. Kemudian ada tahunya itu tubuh dan makannya itu tadi mukta ya. Oke. Di sini subjeknya dulu siang dan malam. Siang tadi adalah jomsim,
Nah, tata bahasanya kita lihat karena jomsim kata benda, kita lihat akhirannya adalah miem. Bahwa kalau miem itu konsonan, maka tempelkannya adalah igo. Bukan go lagi, tapi igo karena kata benda, kemudian akhirannya adalah konsonan miem. Jomsim igo, kemudian malamnya itu bam, karena kita jadikan subjek, kita tempelkannya an, boleh juga iya. Kita tempelkannya an, jadi jomsimiko bamen. Jomsimiko bamen. Kemudian objeknya itu dubu, karena dijadikan objek maka tempelkannya rel. Kemudian makan itu mokta menjadi mogoyo. Jadi kalimat siang dan malam makan tahu, bahasa Koreanya adalah 점심이고 밤은 두부를 먹어요. 점심이고 밤은 두부를 먹어요. 우리 점심이고 밤은 두부를 먹어요. Nah, seperti itu ya guys ya untuk kata bendanya. Lanjutkan. Oke guys, di sini ada saya sebagai subjek, ingin olahraga sebagai predikat, kemudian tata bahasa ini ya guys ya, berbelanjanya juga predikat. Di sini ada dua predikat atau dua kegiatan. Kegiatan yang pertama itu apa guys? Kegiatan yang pertama itu ada olahraga di sini, kegiatan pertama. Kemudian kata sambungnya, kemudian berbelanjanya adalah kegiatan kedua. Artinya ada dua predikat, bisa nggak? Bisa, karena di sini ada kata sambung, ada kata kemudian. Lalu bagaimana? Simpel guys, ini itu hanya ada kata subjek dengan predikat saja. Tinggal kita cari kosakatanya, di mana olahraga itu untung ada, berbelanja ada, shopping ada. Langkah yang pertama subjeknya dulu, saya sudah pasti Anda tahu ya, yaitu chunen. Boleh juga ciga ya. Kemudian apa dulu? Ya pastinya adalah kegiatan pertama, yaitu olahraga dulu, bukan berbelanja dulu. Ingat guys, kalau kita tulis berbelanja dulu itu salah. Berbelanja yaitu undung hada menjadi undung ha, dannya dihilangkan ya guys ya. Kemudian tempelkan tanda bahasa ini karena tidak ada aturan untuk vokal atau konsonan, langsung tempelkan go, tinggal tulis saja go menjadi undung hago. Kemudian berbelanja itu shopping ada menjadi shopping ha, dannya hilangkan. Ada tata bahasa ingin guys di sini. Kita lihat tata bahasa ingin di sini yaitu gosip tam menjadi gosip boyo. Jadi kalimat saya ingin olahraga kemudian berbelanja, bahasa Koreanya adalah 저는 운동하고 쇼핑하고 싶어요. 저는 운동하고 쇼핑하고 싶어요. 저는 운동하고 쇼핑하고 싶어요. Seperti itu ya guys ya. Oke guys, contoh yang lain. Ini untuk kata sifat ya guys ya. Ini contoh untuk kata sifat supaya Anda paham di sini. Barangnya bagus dan murah. Barangnya bagus dan murah. Oke guys, di sini ada barangnya sebagai subjeknya. Kemudian bagus itu sebagai predikatnya, dan murah juga sebagai predikatnya. Artinya karakteristik sebuah barangnya bagus dan murah. Kemudian ada tata bahasa dan di sini ya, menggabungkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Barangnya itu bahasa Koreanya adalah jepum, bagus itu chota, dan murah itu sada. Mana dulu subjeknya dulu, yaitu jepum. Karena dijadikan subjek, maka saya tempelkan i di sini. Karena akhirnya miem itu konsonan. Boleh pakai n juga boleh. Bagus itu chota, dannya dihilangkan menjadi cho. Kemudian tempelkan tanda bahasa ini yaitu go. Jadi jepumi joko, kemudian murahnya itu sada, dannya dihilangkan menjadi sa. Akhirnya vokal a, tempelkannya yo ya menjadi sayo. Ini bentuk informal. Jadi kalimat barangnya bagus dan murah yaitu jipumi joko sayo. Jipumi joko sayo. Anda boleh menambahkan di sini untuk sangat atau sedikit dan lain-lainnya, misalkan sangat. Oke guys, mungkin itu saja penjelasan go
Semoga dapat dimengerti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.